Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqalallahu fi hadisi qasir bismillahirrahmanirrahim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutubu faqad lagaj wa man lagofala jum'atala angsitu wa la tatakallamu indal khutbah jami'a rahimakumullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Faqalallahu fi suratul ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Faqalallahu fi hadisil ukhra Bismillahirrahmanirrahim. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Al-Ikhlas di lingkungan Cimindi, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Sholawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'at sampai kepada kita yang masih memegang teguh kepada panji-panji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh di dalam jiwa baginda Rasul ada suri tauladan yang perlu kita tauladani. Di antaranya apa yang dimiliki di dalam jiwa Rasul? Pertama, baginda Nabi mempunyai sifat sidik. Apa arti sidik? Arti sidik artinya benar ucapannya, benar perbuatannya, juga benar perilakunya. Kemudian baginda Nabi mempunyai sifat tabligh. Artinya baginda Nabi cakap di dalam berbicara, cakap di dalam menyampaikan panji-panji Allah, dan juga baginda Nabi mempunyai sifat yang diplomatik. Artinya pandai mendiplomatik kepada orang. Kemudian baginda Nabi mempunyai sifat amanah. Baginda Nabi mempunyai sifat
amanah, yaitu mudah dipercaya oleh manusia, oleh orang. Bagaimanapun orangnya, selalu dengan baginda Nabi bisa diajak berbicara. Baginda Nabi bergaulnya bukan dengan orang kolong merat, tetapi dengan kolong melarat, artinya orang miskin. Baginda Nabi berteman dengan orang-orang miskin. Baginda Nabi berteman dengan fakir miskin. Baginda Nabi berteman dengan orang-orang duafa. Kemudian baginda Nabi mempunyai sifat apa yang disebut dengan syaja'ah, artinya baginda Nabi mempunyai sifat pemberani. Kemudian baginda Nabi juga mempunyai sifat al-amin, bahkan mempunyai gelar baginda Nabi bukan dokter Andes, bukan MPD, tetapi baginda Nabi mempunyai sifat al-amin, artinya mudah dipercaya. Kemudian di dalam Al-Quran dikatakan wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk seluruh alam. Jadi baginda Nabi bukan hanya untuk umat Islam. Umat-umat yang lain pun juga kepada baginda Nabi taat. Kenapa? Karena dengan akhlakul karimahnya, artinya dengan tingkah laku baginda Nabi, sehingga orang kafir Quraisy pun juga tertarik dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari baginda Nabi suka diejek. Baginda Nabi suka dicemoohkan. Baginda Nabi suka apa istilahnya itu, diguguyonkan atau dicemoohkan. Pada suatu hari baginda Nabi lewat ke tengah-tengah kafir Quraisy, kemudian beliau diejek, kemudian beliau dilempar dengan tai pantal dan sebagainya. Bagaimana kalau kena kepada kiai seperti sekarang? Bagaimana kalau kena kepada ustaz seperti sekarang? Mungkin saja orang tersebut dihabisi itu. Tetapi baginda Nabi tidak. Bahkan pada suatu hari baginda Nabi lewat mau ke masjid, diludahin oleh orang kafir Quraisy. Kemudian orang itu hanya dilihat saja, tidak ditegur, tidak disapa. Berangkat saja baginda Nabi ke masjid. Kemudian baginda Nabi pada suatu hari bertanya kepada sahabat, kok kemana si fulan? Siddiq atasnya bertanya, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, ditanya semua 4 sahabat itu. Beliau menjawab semua sahabat, tidak tahu ya Rasul, entah kemana orang tersebut. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW memberanikan diri, beliau mencari orang tersebut. Menurut hemat kita, nanaonan dengan jelema tukang nyeduhan, kan gitu. Kalau Nabi beda. Baginda Nabi itu adalah wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku diutus itu untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Bukan hanya satu manusia, berjuta-juta manusia. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW akhirnya beliau mencari, ketemulah orang tersebut, rumahna ge gubug, rumahna oge reyod. Kemudian baginda Nabi uluk salam, assalamualaikum ya fulan. Kemudian tidak ada yang menjawab. Akhirnya beliau memberanikan diri masuk kepada gubuk tersebut. Kemudian dilihat di sana ternyata orang yang suka meludahin kepada baginda Nabi terkapar dalam keadaan sakit. Kemudian baginda Nabi masuk ke dalam, berdoa si fulan supaya sembuh. Akhirnya yang namanya ke Nabi langsung dikabulkan orang tersebut bin Salabin, langsung sehat.
Kemudian orang tersebut mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi pada hakikatnya dakwah itu bukan dengan keras. Dakwah itu bukan dengan jojorowokan. Dakwah itu bukan dengan kekerasan, tetapi di dalam surat An-Nahl dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan, jadi kalau mengajak kepada orang itu dengan ud'u ila sabili bil hikmah wal mau'izatal hasanah wajadilhum hiya ahsan wajadilhum bil amri hiya ahsan. Ajaklah manusia itu dengan bil hikmah, dengan bijak, dengan cara elegan, dengan cara diplomat. Jangan dengan kekerasan, jangan dengan pukul. Wa mau'idatal hasanah, dan berilah orang tersebut pelajaran yang baik. Hiya ahsan, bahkan yang lebih baik. Di sana ada isim tabdil, asal kata dari hasanah, di depan ada alif jadi sulasi majid. Artinya hiya ahsan, artinya yang lebih baik. Itu akhlak Rasul begitu mulianya yang perlu kita tauladani. Kemudian bagaimana baginda Nabi dengan para istrinya? Selalu baginda Nabi menggaulinya itu dengan mesra, dengan harmonis. Tidak seperti sekarang ada KDRT dan sebagainya. Tidak ada. Baginda Nabi padahal istrinya juga 4, tapi tidak ada digugat cerai. Bahkan banyak yang ingin ditikah oleh Nabi. Jadi pada hakikatnya bukan dengan harta, bukan dengan istilahnya itu kekerasan atau intimidasi kalau bahasa legeknya, tetapi dengan ud'u ila sabili bil hikmah wal mau'izatal hasanah wajadilhum fil amri hiya ahsan. Artinya dengan bil hikmah, perbuatan yang baik, pelajaran yang baik, insyaallah dengan sendirinya orang akan mengikuti. Kemudian bagaimana governmentnya, pemerintahan baginda Nabi itu sangat elegan, dengan orang tidak membedakan si kaya, si miskin, si papa, si benghar, tidak. Baginda Nabi semua orang sama, ciptaan Allah. Tidak ada membeda-bedakan suku, tidak ada membeda-bedakan ras. Makanya aman, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan dengan gaya baginda Nabi. Setidaknya kalau kita bisa mengikuti jejak langkah baginda Nabi, bakal sedikitnya akan mengikuti gaya baginda Nabi. Kemudian baginda Nabi bagaimana dengan gaya perangnya? Saya tadi menerangkan ada saja'ah. Baginda Nabi itu tidak langsung perang. Sistemnya diajak istilahnya itu rumroyen, artinya berunding. Diajak ngomong. Kafir Quraisy diajak heula henteu langsung jual gelut. Datang dulu, kemudian kumaha kalau seandainya kieu daripada perperangan banyak yang tumpah darah, lebih baik kita damai. Ya kafir Quraisy kan licik, ngatakeun damai nyerang. Ya di sana lompat temenang lompat, cek bahasa Sundana eleh temenang eleh. Di sana kita harus angkat senjata. Kita jangan sampai mundur. Kalau seperti itu, nah gitu. Langsung saja baginda Nabi mengangkat pedangnya, memimpin langsung. Nah itu gaya sajaannya baginda Nabi. Barakallahu innahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innamal bu'istu liutammima ma karimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak waktu zaman dulu memang
dalam keadaan bisa dikatakan udah emergensi, dekadensinya sangat merata. Makanya peradaban manusia tidak mengenal benar, tidak mengenal salah. Akhirnya baginda Nabi memberikan ajaran, yaitu ajaran agama Islam. Yang pertama, Islam yang pertama di kalangan pemuda yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di kalangan putri yaitu Siti Fatimah, anaknya sendiri yang pertama kali menyatakan benar yang diucapkan oleh baginda Nabi. Bagaimana Abu Lahab, bagaimana Abu Sufyan, yaitu ngaku-ngaku bahwa baginda Nabi alokna atau keponakannya, tapi tetap tidak mengaku kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi. Akhirnya ya selalu membela kepada baginda Nabi dan sebagainya, tetapi tetap dia tidak beriman bahwa itu yang dibawa oleh baginda Nabi itu dari Allah. Akhirnya ya to go to hell, artinya masuk ke neraka. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam jangan sekali-kali melaksanakan perbuatan-perbuatan seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Nah, itu yang abu-abu kayak gitu, ya abu-abu akhirnya. Tidak benar dalam perbuatan, tidak satu ragu-ragu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan dak marbika wala yuribuk. Tinggalkan perbuatan yang meragu-ragukan. Sak artinya meragu-ragukan. Kalau kita ragu-ragu, hilangkan sifat ragu-ragu. Contoh salat, hanya Allahu Akbar, balikan deui Allahu Akbar, itu tidak sah. Salat itu jangan ragu-ragu. Kalau kita udah takbiratul ihram, jangan berkali-kali. Itu kalau berkali-kali itu batal salatnya. Hati-hati di dalam ilmu fikih kita harus pelajari bagaimana baginda Nabi memberikan contoh berwudunya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah dikatakan ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu ru'usakum bi arjulukum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, apabila sudah berdiri sholat hendaklah kita harus punya air wudu, karena air wudu itu akan mengesahkan kepada sholat tersebut. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Aku berniat untuk membersihkan hadas kecil dengan keparduan daripada Allah SWT. Beda dengan junub. Kalau junub beda, nawaitu junuba li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Mungkin hanya itulah yang khatib bisa sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila kelebihan absolut datangnya daripada Allah, kekurangan khilafan daripada khatib sendiri. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, aku berlindung daripada siksamu. Ya Allah, aku berlindung daripada kelebihanmu. Ya Allah, berikanlah derajat di sisimu. Ya Allah, berikanlah rezeki yang barokah dan berkah dan bisa berangkat ke Mekah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrari azid ya ghafar ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la